ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kefasikan terjadi dalam persekutuan gereja. So tahu mesti beribadah. Hari Minggu gereja buka, hari Jumat ada evangelisasi kolom, ada ibadah-ibadah yang lain di sepanjang minggu berjalan. So tahu mesti beribadah, tapi ni mau datang beribadah. Pagi-pagi kurang pelok-pelok tu ayam, kasih siap kom pigi manyabung. Nak dengar firman Tuhan mar ada di tempat judi. Ada di Jemaat Immanuel Maumbi, ada. Semoga kita mau hidup dalam pertobatan. So tahu harus beribadah, nak mau datang santai di rumah. Ini kok hari Minggu, hari istirahat. Lelah dari Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggu boleh bangun lat. Hari Minggu waktu untuk istirahat. Nanti jo live streaming. Padahal udah sehat-sehat. Putar jo tuh di handphone toh, buka Facebook, buka fanpage Immanuel Maumbi, taruh di seikong, tidur-tidur. Datang pada Tuhan dengan sopan dan teratur. Begitu kata firman. Datang pada Tuhan dengan sopan dan teratur. Allah menyukai ketertiban hidup. Jemaat Tuhan, dalam persekutuan kita di minggu pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-14. Oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita merenungkan tema perenungan tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Kita membaca sekali lagi surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-14. Ibrani 1 ayat 5 hingga ayat 14 oleh Lembaga Alkitab Indonesia Perikop ini diberi judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian 1 Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kisah hidup manusia dari masa ke masa, dari awal penciptaan sampai kita di hari ini, bicara tentang malaikat, malaikat selalu mendapat porsi istimewa dalam cerita-cerita kita. Malaikat kita kenal sebagai utusan Tuhan, sehingga seringkali ada ungkapan-ungkapan yang kita dengar, Tuhan dah suruh DP malaikat dah jaga. Malaikat memang dikenal sebagai sosok yang baik, yang menjadi pelindung. Ada banyak cerita-cerita yang kita dengar, yang mungkin juga ikut kita ceritakan. Sehingga kalau ada orang baik, seringkali dia bilang begini, oh iya dia kok hati malaikat. Biar DP muka jahat, mar DP hati malaikat. Karena kita mengenal sosok malaikat seperti yang demikian.
Cuma satu biasa orang jatako, malaikat maut, Kang. Kalau dengar nama malaikat maut, seringkali itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keberadaan malaikat sepertinya menjadi persoalan yang dihadapi bagi pembaca pertama penerima surat Ibrani. Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi. Jadi mereka kenal tentang tradisi, mereka kenal tentang kepercayaan Yahudi, baik tentang Allah tetapi juga malaikat sebagai utusan Allah. Persoalan yang dihadapi adalah siapa yang lebih tinggi, Yesus atau malaikat? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam sejarah umat pilihan, dalam sejarah umat Israel, kita mendapati catatan Alkitab bahwa malaikat memang memegang peranan penting. Malaikat hadir sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan. Apakah itu pesan yang baik, yang mendatangkan sukacita dan berkat, atau juga pesan yang buruk dalam wujud penghukuman. Ketika Allah hendak membinasakan Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan datang. Abraham bercakap dengan Allah untuk memberi penawaran. Kalau ada yang berdoa 50, 10, tapi ternyata cuma Lot, sehingga Sodom dan Gomora dibinasakan. Dalam kisah tentang malaikat dan umat pilihan ada begitu banyak cerita yang istimewa. Misalnya Musa berjumpa malaikat ketika Allah datang untuk memanggil Musa dan memberi tugas supaya membawa bangsa Israel, umat pilihan Allah yang saat itu sedang diperbudak di Mesir, supaya mereka dibawa oleh Musa untuk keluar. Tapi juga Yakub, ada cerita tentang Yakub yang melihat malaikat Tuhan turun naik dari tangga ke sorga dan ke bumi ketika dia bermimpi di Betel saat dia sedang melarikan diri dari Esau kakaknya. Karena dia menipu ayahnya dengan memakai jubah berbulu sehingga Ishak memberkati Yakub dan bukan Esau. Ada cerita tentang Allah yang mengutus 3 malaikatnya untuk menjumpai Abraham. Ketika Abraham dan Sarah mulai meragukan, masih mau ada anak kayak ini atau so nyanda, so tua ini. Lalu Allah mengutus malaikatnya untuk meneguhkan keyakinan Abraham bahwa Allah akan membawa keturunannya banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kita juga mendengar kisah tentang malaikat yang diutus Tuhan menjumpai Maria ketika karya Roh Kudus, karya penebusan akan dimulai. Malaikat datang untuk memberitahukan kepada Maria bahwa ia terpilih, mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan bayi Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Yesus yaitu Allah sendiri. Tapi juga kita mendengar cerita tentang bagaimana malaikat bekerja dan melepaskan Petrus dari dalam penjara. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada malaikat yang disebut namanya. Ada malaikat yang kita kenal dengan nama Gabriel, ada yang kita kenal dengan namanya Mikael. Sehingga juga ada juga orang tua yang memberi nama anaknya seperti nama malaikat ini. Mikael, Gabriel, banyak nama itu. Walaupun seringkali orang bilang nama malaikat, markalakuang, napa Mikael ada di meja judi, napa tuh Gabriel kurang angka dari God. Nama malaikat, markalakuang, dapat aku nak menunjukkan cara hidup seperti malaikat yang dikenal. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang benar malaikat adalah makhluk istimewa. Ia dijadikan alat oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Cerita-cerita Alkitab menuntun kita untuk melihat hal itu. Tetapi dalam semua ini penulis surat Ibrani, dia tidak membantah, namun dia memberi penegasan kepada umat di masa itu, tetapi juga kepada kita gereja Tuhan di masa kini, bahwa sehebat-hebatnya malaikat dengan segala hal yang Tuhan percayakan, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Sebab Yesus adalah Allah, Dia Tuhan itu yang dilayani oleh para malaikat. Yesus adalah Tuhan, Dia Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia Allah yang merendahkan dirinya untuk terlahir sebagai manusia, supaya dia melakukan karya penebusan di dunia. Penulis surat Ibrani menyatakan dengan tegas, Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Dengan menyebut gelar yang disematkan kepada Yesus, anak Allah,
lalu kemudian mengurai hubungan Bapa dan Anak dalam catatan Ibrani pasal 1 yang baru kita baca tadi. Bagaimana Yesus menyapa Bapa, hubungan erat antara Bapa dan Anak yang tidak pernah ada, tidak pernah tampak dalam hubungan Allah dengan malaikat. Bahkan dengan mengutip catatan-catatan perjanjian lama, kitab Mazmur antara lain dalam bacaan kita tadi. Maka penulis mau menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat. Sekali lagi, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Injil Yohanes menyebut firman yang menjadi daging. Kalau malaikat orang anggap hebat, Yesus lebih hebat dari itu. Sebab dia Tuhan, dia Allah, dan malaikat adalah pelayan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal itu ditegaskan. Malaikat adalah pelayan Allah, bacaan kita pada ayatnya yang ke-14. Pada pasal 2 Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat lebih lanjut dari perikop-perikop dalam surat Ibrani, pada pasal 2 kita mendapati ada catatan Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat. Hal ini tidak bicara tentang posisi, jabatan, hierarki. Tidak juga bicara tentang Yesus yang kehilangan kewibawaan Allahnya, Yesus yang kehilangan kuasa kemuliaan atau kealahannya. Bukan. Tetapi perikop ini justru bercerita tentang bagaimana Allah meninggalkan tahtanya di sorga, dan dia mau datang ke dunia, terlahir sebagai manusia, 100% manusia, untuk mengorbankan dirinya dan mengerjakan karya penebusan, supaya kita diampuni dosanya, supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, justru dalam bagian inilah kita melihat bahwa Allah menyatakan sifatnya. Allah adalah kasih. Dia lebih dari malaikat, sebab dia tidak hanya menyampaikan pesan. Yesus lebih dari malaikat, sebab dia datang tidak hanya menyampaikan pesan, tapi dia datang untuk mengerjakan kerja penebusan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dia Allah yang datang ke dunia untuk berdamai dengan kita. Dia memberi maaf, pengampunan. Itu tidak bisa dikerjakan oleh malaikat, itu dikerjakan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu penulis mengutip Mazmur pasal 45 pada ayat yang ke-8. Di ayat ini penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa Yesus yang adalah Allah, dia bertata untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Bicara tentang tongkat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tongkat adalah sepotong bambu atau rotan atau kayu yang panjang yang dipakai untuk menopang atau menyokong. Tema perenungan kita di saat ini adalah tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Sekali lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tongkat adalah alat dari kayu, bambu atau rotan yang panjang yang dipakai untuk menopang dan menyokong. Dalam ibadah penelan Alkitab sosial pelayan khusus ada diskusi tentang tongkat komando. Tongkat sebagai simbol kewibawaan, tongkat sebagai simbol kepemimpinan, simbol komando. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika penulis Ibrani mengatakan bahwa tongkat kerajaan Allah adalah tongkat kebenaran, itu memberi arti kepada kita semua bahwa Allah, Yesus adalah kebenaran. Dan kebenaran menopang kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan Yesus. Allah tidak berbuat curang. Dia mencintai keadilan dan dia membenci kefasikan. Allah adalah benar. Dia membenci dosa, tapi dia mengampuni orang berdosa. Sehingga ketika kita diampuni dan kita tidak mau meninggalkan dosa, maka penghukuman tetap menjadi bagian kita. Dia membenci dosa, dia mengasihi orang berdosa, karena itu dia memberi penebusan. Dia menanggung kutuk segala kesalahan, kutuk dosa kita. Sebab itu kalau orang berdosa meninggalkan perbuatan dosanya dan mau kembali pulang pada Tuhan dan hidup dalam pertobatan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tapi kalau orang yang hidup benar, rajin di gereja, rajin ibadah, terlibat dalam pelayanan, lalu oleh karena kebenarannya, oleh karena kesucian yang dia jalankan itu, dia menjadi tinggi hati, menjadi sombong dan merasa benar, lalu memandang rendah orang lain. Allah melihat itu sebagai pelanggaran dan dosa. Tapi kalau kita berdosa,
Lalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, pulang Pak Tuhan, hidup dalam pertobatan. Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi, Yesus adalah kebenaran, Dia Allah. Dia tidak berbuat curang, Dia mencintai keadilan, dan Dia membenci kefasikan. Apa yang kita pelajari dari perenungan di pagi hari ini? 2 catatan bagi kita. Pertama, Yesus adalah Allah, Dia Tuhan yang berkuasa dan kekuasaannya kekal. Dia lebih tinggi dari semuanya, dari siapapun, dari apapun. Dia Tuhan dan Dia berkuasa selamanya. Sebab itu malaikat yang adalah pelayan Allah dan semua kita jemaat Tuhan yang adalah umat Allah, kepada kita diperintahkan untuk menyembah dan melayani Tuhan. Sama dengan malaikat menyembah Allah dan melayani Dia, maka demikian pula kita harus menyembah Allah dan melayani Dia. Kita menyembah Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Umat diajak untuk mempraktekkan cara hidup yang demikian. Apakah menyembah dan melayani itu berarti kita harus menjadi pelsus? Atau dipilih menjadi perangkat dalam pelayanan gereja, UPK, komisi, panitia? Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita terpilih itu panggilan secara khusus. Tetapi bahkan ketika kita menjadi anggota jemaat, panggilan kita tetap sama, untuk menyembah dan melayani Tuhan dalam segala liku langkah hidup kita. Jadi tidak perlu memikirkan jauh-jauh tentang pemilihan pelsus yang nanti akan berlangsung di bulan Oktober. Sekarang pelayan khusus sedang ada dalam tahap untuk penataan pelayanan, termasuk di dalamnya penataan kolom-kolom. Jangan terlalu jauh, Bapak pikir, kaget orang sunat 1 kolom Kang. Kalau sunat 1 kolom, siapa Kang tuh mau jadi tapi pelsus? Kalau kita tak gabung di sana, tak mau pilih pada dia jadi pelsus, ganti coba dia. Jangan terlalu jauh berpikir, sebab kita terpanggil untuk menyembah dan melayani Allah. Penataan pelayanan adalah salah satu bagian kerja pelayanan gereja. Tugas jemaat adalah menopang supaya pelayanan itu berjalan lancar, berjalan baik. Itu tugas kita. Sehingga kalau nanti di pemetaan ini, di penataan ini, torang tak sorong, soalnya ndak tak gabung tuh yang selama ini 4 tahun dah sama-sama, 10 tahun dah sama-sama, lama dah sama-sama, kon tak pindah ke sebelah. Jangan maraju, jangan marah. Nih penatua kon ndak suka pak kita, makanya dah saya pindah pak kita di sebelah. Pikiran-pikiran yang demikian, perasaan-perasaan yang demikian justru membawa kita merusak pelayanan gereja. Justru membawa kita menjadi duri dalam daging di tengah persekutuan hidup berjemaat. Mari kita menjadi pribadi yang mau taat, dengar-dengaran. Apa yang ada di tengah pelayanan gereja, mari kita dukung. Supaya bersama-sama kita ada dalam persekutuan yang menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau nanti ada kolom yang tak pica, pendeta bukan bilang mau ada. Kalau nanti sebab sedang ada dalam proses, belum ada keputusan, sedang dibahas di badan pekerja majelis jemaat. Kalau nanti ada yang tak pisah, tak bagi 2, tak pindah ke sana, jangan ada teritorial di kolom ini, ibadah di kolom sana. Serta di sidang, Sonintau mau data di kolom berapa? Rumah di kolom ini, ibadah di sana. Kepa nak mau sama-sama, ndak suka kok tuh pelsus, nak suka tuh keluarga ini. Selamat orang masih 1 kolom, pendeta tak mau ibadah di kolom itu. Kekerasan hati yang demikian, cara hidup yang demikian tidak disukai oleh Tuhan. Sebab itu justru mendatangkan perpecahan, mendatangkan pertikaian, pertentangan di tengah persekutuan. Sehingga biar orang rajin-rajin datang di gereja, maka kalau orang hati penuh kemarahan dan kebencian, kita tidak hidup dalam pertobatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan sekali lagi bukan tentang menjadi pelayan khusus, tetapi jika Allah memilih kita, menjadi pelayan khusus, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sebab itu kalau kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi pelayan khusus, maka kita harus menjadi orang yang ada di garis terdepan untuk memberi teladan hidup tentang melayani dan tentang menyembah Allah. Kalau orang dipilih Tuhan menjadi UPK di kolom,
komisi kerja, komisi BIPRA, apapun itu. Ketika Allah memberi kita kepercayaan khusus, Allah menempatkan kita di posisi terdepan, menjadi panutan kepada jemaat, kepada keluarga, kepada orang lain, tentang bagaimana kita harus menyembah dan melayani Tuhan. Kita mendapat kepercayaan lebih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Tuhan Yesus berkata, kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya banyak dituntut. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, maka kita juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu cara hidup benar, cara hidup yang takut Tuhan harus kita praktekkan. Jangan di gereja suci, di luar gereja ruci. Banyak tong jadi dengar ungkapan-ungkapan ini. Duh, kiapa dia pe baik-baik sekali, di gereja orang tahu dia pe baik-baik. Mar kiapa dia bahugel. Duh, di gereja komong pe baik-baik sekali, kiapa dia pakai doi di kantor. Di gereja baik-baik sekali, ternyata kok dia pukul DP bini. Sering kali orang, oh DP rohani kok cuma aja keluar di gereja. Kalau so di tanpa lain so keluar DP duniawi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita satu orang yang sama. Allah menghendaki supaya kerohanian yang dewasa dan bertumbuh matang nampak di mana-mana. Apakah itu di gereja, di keluarga, di tengah tugas kerja, pekerjaan kita, di tengah pelayanan bermasyarakat, di mana-mana. Supaya kerohanian kita nampak dengan jelas dalam perkataan, dalam perbuatan, termasuk buah-buah pikiran kita. Jadi nyanda ada tuh bilang, kalau di gereja kok rohani, kalau nyanda di gereja duniawi. Salah. Dalam kitab Wahyu Tuhan bilang, lebih baik panas atau dingin. Jika engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan marah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari pemberitaan firman di tengah persekutuan kita pagi hari ini adalah, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah adalah kebenaran, keadilan, dan Allah membenci kefasikan. Kita sebagai warga gereja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan kita di dunia ini. Tongkat kerajaan Allah adalah kebenaran. Bacaan kita di saat ini, Allah tidak berbuat curang, Dia benar, Dia adil, dan Dia membenci kejahatan. Maka cara kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah adalah dengan hidup benar, berlaku adil, dan membenci kefasikan. Apa itu fasik? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, fasik itu sikap tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Fasik itu berarti orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi mengabaikan perintahnya dan melakukan kejahatan. So tahu tapi tidak mau melakukan. So tahu marnak mau backing, itu kefasikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berhati-hati, sebab kefasikan tidak hanya terjadi di luar gereja. Justru ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kefasikan terjadi dalam persekutuan gereja. So tahu mesti beribadah, hari Minggu gereja buka, hari Jumat ada evangelisasi kolom, ada ibadah-ibadah yang lain di sepanjang minggu berjalan. So tahu mesti beribadah, tapi ni mau datang beribadah. Pagi-pagi kurang pelok-pelok tuh ayam, kasih siap kom pigi manyabung. Nak dengar firman Tuhan mar ada di tempat judi. Ada di Jemaat Immanuel Maumbi, ada. Semoga kita mau hidup dalam pertobatan. So tahu harus beribadah, nak mau datang santai di rumah. Ini kok hari Minggu, hari istirahat. Lelah dari Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggu boleh bangun lat. Hari Minggu waktu untuk istirahat. Nanti jo live streaming. Padahal udah sehat-sehat. Putar jo tuh di handphone toh, buka Facebook, buka fanpage Immanuel Maumbi, taruh di seikong, tidur-tidur. Datang pada Tuhan dengan sopan dan teratur. Begitu kata firman. Datang pada Tuhan dengan sopan dan teratur. Allah menyukai ketertiban hidup.
So tahu mesti datang beribadah, tapi memilih jalan-jalan untuk refreshing karena hari Minggu adalah hari bersama keluarga. Ibadah dulu, baru berkumpul bersama keluarga, refreshing. Bawa tuh keluarga, ibadah dulu, menyembah Tuhan. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Bawa keluarga, beribadah Pak Tuhan. Dok, kenapa enggak masuk gereja kemarin? Dok, pendeta ada acara kok tadi malam Minggu tuh. Jadi dia minum kok enggak bangun. Dosa. Padahal so tahu harus datang beribadah. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab ada orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Rapi, neces, siap sekali datang di gereja. Tapi dia datang dengan kesombongan sebab dia memandang rendah tetangganya, dia memandang rendah saudaranya, dia menganggap dirinya lebih dari orang lain. Atau datang ke gereja, datang tidak terlambat, tapi dengan hati yang penuh kekerasan sebab dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Datang di gereja, tetapi tidak meninggalkan dosa, bersinah, mencuri, datang di gereja, tapi tukang bagosip, suka mencela, mencari-cari kekurangan orang. Bahkan ketika kita ada di gereja, kalau itu yang kita praktekkan, kita berdosa terhadap Tuhan. Itu kefasikan namanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan. Mesti baking apa yang baik. Ada orang tidak mau melakukannya. Duh, kalau kita mau baking apa dan tapi untung. Dia tuh sedap, apa dan untuk kita mau dapat. Ada orang tidak mau melakukannya. Dia menahan kebaikan. Padahal firman Tuhan bilang jangan menahan kebaikan, padahal engkau mampu melakukannya. Tapi hati-hati, ada orang yang baking kebaikan. Tapi ketika dia baking kebaikan, ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia memberi bagi orang lain, dia mengharapkan pujian. Supaya disanjung orang, supaya orang banyak tahu dia perbuatan baik, supaya dia dipuji-puji. Alkitab bilang, jika itu yang kamu inginkan, itu saja upahmu. Jadi kalau orang baking baik, orang baking tuh yang Tuhan mau, tapi orang motivasi supaya dipuji dan disanjung orang. Ketika orang memuji kita, orang menyanjung kita, itu saja upah kita. Soalnya tidak ada yang lain. Tidak ada bonus dari Tuhan. Tidak ada. Ada orang yang melakukan kebaikan, tapi mengharapkan balasan. Jadi kalau dia sokase, untuk orang itu nyandak balas, lalu kemudian jadi masalah. Karena dia mengharapkan upah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, padahal upah datang dari Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan di tempat yang tersembunyi, Bapa yang di sorga melihatnya dari tempat yang tersembunyi. Alkitab menegaskan dan dia akan membalaskannya kepadamu. Perbuatan kita akan kembali ke kepala kita sendiri. Kalau kita baik, kebaikan itu akan pulang kepada pemiliknya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan bilang jangan khawatir, percaya Tuhan. Ada banyak orang karena masalah hidup, mau berdoa. Duh pendeta kita nak bisa berdoa terlalu berat tapi pergumulan. Duh pendeta tasuni boleh mau baca firman Tuhan, kita rasa Tuhan so kasih tinggal pak kita. Duh Tuhan kita so, pendeta kita so melayani Tuhan. Masalah ini terlalu berat, kita so maraju pak Tuhan. Padahal Tuhan bilang percaya saja. Jangan khawatir, kesusahan sehari cukuplah sehari. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi juga ada orang yang so berdoa. Bahkan datang pe pendeta, datang pe penatua siamas pigi di tempat-tempat berdoa supaya minta topangan doa. Tapi tetap khawatir, tetap cemas, tetap penuh dengan kesusahan hati. Sama dengan kalau orang ada di satu tampak kong ada pos kambling tuh, Tuhan soba jaga supaya tuh orang boleh tidur nyenyak. Tuhan dah bajaga, orang le baku iko bajaga. Nyanda ada faedah sama sekali, melelahkan. Jadi kalau orang so berdoa, minta pemeliharaan Tuhan, meletakkan hidup kita pada Tuhan, maka istirahatlah, percayalah Allah bekerja. Ketika kita tidak melihat apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau pakai, apa yang kau makan.
Itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Waktu Tuhan tepat, cara Tuhan ajaib. Dan Dia berkuasa untuk memberi bagi kita pertolongan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu mari kita kenali Tuhan. Baca firman, beribadah, percaya dan lakukan kehendak Tuhan. Allah adalah Tuhan. Dia berkuasa atas hidup kita. Sehingga Dia yang adalah kebenaran sejati itu. Dia yang melihat keberadaan hidup kita, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup melakukan apa yang benar. Dia menjaga dan memberkati hidup kita. Tapi kalau orang jahat, biar let orang mau poles, orang perbuatan jahat dengan pelayanan gereja. Sekali lagi, kalau orang jahat, biar let orang mau poles, orang kejahatan dengan pelayanan gereja. Allah kenal kita. Ada sebuah cerita ilustrasi tentang tongkat. Satu hari katanya tuh pengusaha yang punya begitu banyak pelayan, orang kerja, dia kehilangan harta bendanya. Lalu dia bagi tuh tongkat sama panjang semua, dia bagi satu orang satu. Semua DP pelayan, DP pekerja dapat tuh tongkat itu. Sang tuan bilang begini, tongkat ini tongkat ajaib. Simpan masing-masing satu orang satu. Besok siapa yang tongkatnya lebih panjang, dia adalah pencurinya. Sebab ini tongkat ini adalah tongkat ajaib. Besok siapa tongkat yang lebih panjang, dia adalah pencurinya. Tongkat ini akan menunjukkan siapa pencuri sebenarnya. Ketika esok hari tiba, sang tuan mulai mengukur satu demi satu tongkat yang dia berikan di hari kemarin. Lalu dia mendapati ada satu tongkat yang kurang 2 senti. Data potong 2 senti. Sang tuan bilang, ini dia DP pencuri. Karena dia mengurangi panjang tongkat itu. Sebab dia takut akan ketahuan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ilustrasi ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah adalah kebenaran. Dan kebenaran selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Sebaik dan sehebat apapun kita menutupi kefasikan, kebohongan dan dosa, kebenaran akan muncul ke permukaan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya ada. Sebab Allah adalah benar dan Dia tidak berlaku curang. Kalau orang hidup dalam kebenaran, orang mengatakan, memikirkan, melakukan yang benar, sekalipun kita ditekan oleh beban hidup, kita diperlakukan tidak adil, kita mendapatkan hal-hal yang penuh pergumulan, kebenaran itu akan muncul. Dan kebenaran itu mendatangkan berkat. Sebab Allah sekali lagi, Dia adil dan Dia tidak berbuat curang. Mari hidup dalam kebenaran, menyembah dan melayani Tuhan. Mari hidup dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga. Tuhan suka itu dan Dia pasti memberkati kita. Amin.